Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan terima kasih kembali untuk kesempatan saya diberikan kembali untuk sharing firman Tuhan. Ya, saya rindu ya kita semua ya sungguh-sungguh memperhatikan, menyimak firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau saudara menyimak sungguh-sungguh firman Tuhan, ya, firman itu akan jadi berkat bagi saudara. Ya, haleluya. Saudaraku, hari ini kita mau sharing firman Tuhan. Judulnya Iman yang Hidup. Ya, Iman yang Hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca dulu Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Oke. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, anak manusia itu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Jika ia datang, jika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Artinya Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan datang itu dikatakan, ya, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Maksudnya apa? Ya. Ya. Bukankah kita melihat, kita mendengar bahwa semakin banyak orang percaya sekarang ini? Ya. Mendekati akhir zaman dikatakan penuaian terjadi semakin besar. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Orang percaya semakin banyak. Ya, betul gak? Betul ya, kita dengar ya. Apalagi di YouTube itu ya, banyak yang bertobat ya. Tetapi kenapa Tuhan berkata, jika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Artinya Bapak Ibu, ya, percaya sama beriman itu tidak identik. Ya. Jadi kalau percaya dan beriman itu tidak identik, tidak sama. Maka Tuhan bilang, kalau aku datang, kalau anak manusia datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Artinya saudaraku, ya, kalau kita lihat cerita ini berbicara tentang ya, janda ya, yang begitu gigih ya, datang kepada hakim yang lalim. Dia tidak takut, ya, begitu gigih tanpa menyerah, tidak ada keinginan untuk menyerah, tetapi dia begitu gigih untuk dia datang kepada hakim yang lalim itu. Akhirnya dikabulkanlah permintaan. Maksudnya Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah, ya, adakah dia mendapati iman di bumi? Artinya iman yang betul-betul ya, orang beriman yang betul-betul gigih, semangat, juangnya tinggi. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan di akhir zaman ini saudaraku, ya, kalau kita menjadi orang-orang yang imannya gigih, ya, imannya tidak bisa dikendorkan oleh apapun juga, oleh situasi apapun juga. Itu artinya ayat ini. Makanya iman yang seperti itu sedikit Bapak Ibu. Orang percaya banyak, ya. Percaya itu di mulut, ya. Tapi kalau iman itu ya, sampai ke sebuah tindakan. Kalau percaya itu di mulut, ya. Suatu kali ketika ada akrobatik, ya. Akrobatik itu menyeberang, ya. Tali direntangkan begitu, ya. Kemudian di bawahnya ada jurang, ya.
Di ujung sana ada penonton, di ujung sana ada penonton. Akrobatiknya itu jalan di atas tali begitu. Dia berkata, siapa yang percaya saya bisa jalan dari ujung sini sampai ke ujung sana? Penonton bilang, saya percaya. Semua bilang percaya. Bener loh, Bapak itu jalan. Wah, karena memang ahlinya, dia bisa sampai ke ujung. Ya. Kemudian dia ngomong lagi sama penonton di sana, siapa yang percaya saya bisa jalan dari sini sampai ke ujung sana? Penonton bilang, saya percaya. Terus kemudian akrobatik itu bilang begini, siapa yang mau ikut? Ya, kan percaya kan? Siapa yang mau ikut? Ya, gak ada yang berani ikut. Tapi yang berkata percaya itu gak berani ikut. Tapi dia percaya. Dia percaya, tapi gak mau ikut. Akhirnya ada seorang anak kecil yang berani ikut. Naik di pundaknya, dia jalan. Siapa anak kecil itu? Anaknya. Anaknya betul-betul tahu bapaknya, percaya bapaknya, setiap hari bersama bapak. Nah, saudaraku, kalau kita percaya, ya, hanya sebatas mulut. Percaya, ya, bisa lewat percaya. Tapi siapa yang mau ikut aku? Ya, gak ada yang mau ikut. Nah, artinya Bapak Ibu, percaya itu beda dengan beriman. Ya. Percaya itu ya, belum sampai kepada lahir kepada sebuah tindakan. Belum dinyatakan dalam sebuah tindakan. Tapi mulutnya percaya. Ya. Diajak untuk menyeberang gak mau. Banyak orang begitu. Percaya sama Yesus, percaya. Ikut Yesus mau gak? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan setiap hari. Apa artinya? Artinya ikut Tuhan itu risikonya gede banget. Ya. Saya mau ikut Tuhan tapi tidak mau tanggung risiko, Pak. Seperti yang tadi itu. Hanya percaya di mulut, tapi tidak mau ambil risiko. Iman itu mengandung risiko. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara beriman, itu ada risikonya. Ya. Kita beriman kepada Tuhan. Ya. Orang beriman kepada Tuhan itu pasti, ya, iman itu mengandung risiko. Kalau kita berani janji sama Tuhan, ikut Tuhan, ya, beriman kepada Tuhan, artinya kita punya banyak apa? Kita punya banyak, ya, resiko-resiko yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Abraham ini disebut sebagai bapak orang beriman. Ya. Abraham ini dijadikan ukuran iman yang benar. Bahkan dia disebut sebagai bapak orang beriman. Itu Abraham. Ya. Jadi kalau kita beriman dikatakan, maka tolak ukurnya iman yang benar itu adalah Abraham. Jadi iman Abraham itu, ya, iman yang hidup. Ya. Kita perhatikan yuk, kita sama-sama baca Ibrani 11 ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham dipanggil Tuhan, ya, dari negerinya. Dikatakan Abraham pergi dari
keluargamu, dari sanak saudaramu ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dikatakan dia hanya punya apa? Respon yang pertama, dia taat. Walaupun dikatakan dia tidak tahu kemana dia pergi, di mana negeri itu dia nggak tahu. Tapi dikatakan dia taat. Jadi iman itu Bapak Ibu, iman itu adalah sebuah tindakan ketaatan. Iman itu adalah sebuah tindakan. Iman itu bisa dilihat gak? Bisa dilihat. Jadi iman itu bukan sesuatu yang abstrak. Iman itu tindakan. Tindakan apa? Tindakan ketaatan. Kalau Bapak Ibu mengaku diri sebagai orang beriman, ya, identik dengan iman itu identik dengan ketaatan. Katakan amin. Iman itu identik dengan taat. Percaya itu, iman itu tidak identik dengan percaya, tetapi iman itu identik dengan taat. Ya. Taat itu artinya apa? Nurut. Jadi Alkitab berkata orang-orang beriman itu adalah yang penurut Tuhan, penurut Allah. Ya. Jadi kita ini dibilang penurut Allah, nurut gitu. Ya. Orang beriman itu taat. Abraham dipanggil Tuhan, dia taat. Ya. Dia tidak tahu kemana negeri itu yang dia tuju, dikatakan dia tidak tahu. Ini benar-benar ketaatannya udah luar biasa, saudara. Misalnya saya panggil Bapak ya, Pak siapa namanya Pak? Siapa? Pak? Pak Dendi. Pak Dendi. Pak Dendi. Bapak tolong dong ke rumah saya. Tolong ambilin ini. Tolong. Terus Pak Dendi pasti tanya, Bapak alamatnya di mana? Jalan apa? Pasti begitu dong. Ya Abraham itu pasti begitu. Dipanggil, tapi dikatakan nggak dikasih tahu alamatnya loh. Dia tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ini ketaatannya luar biasa. Disuruh pergi, tapi nggak tahu kemana dia harus pergi. Tetapi dia taat. Luar biasa. Coba baca lagi Yakobus. Ya. Yakobus 2 ayat 21. Yakobus 2 ayat 21. Ya. 1, 2, 3. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi Abraham dikatakan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Wow, saudaraku, ya. Iman Abraham ini dikatakan diuji, ya. Ketaatannya diuji, ya. Jadi dia punya satu anak, satu-satunya, yang dia tunggu berapa? 25 tahun. Nunggu janji Tuhan ditunggu sampai 25 tahun. Setelah umur 14 tahun, ya, Tuhan bilang begini, Abraham, aku mau ambil lagi anakmu, ya, Ishak. Berikan kepadaku. Persembahkan dia di mana? Di atas gunung Moria. Itu 14 tahun. Kau berapa di umurmu, Dik? 13. Dikit lagi kamu dipersembahkan. Segini loh modelnya, segini loh. Satu-satunya anak. Udah dikasih, diminta lagi. Udah dikasih, diminta lagi. Tapi Abraham, benar dia bisa disebut sebagai bapak orang beriman.
Malamnya Tuhan bicara, besok paginya dia lakukan perintah Tuhan itu. Gak tunggu, gak nunda, gak nanya, gak berdoa lagi. Dia tahu persis itu Allah yang berbicara kepada dia. Dibawanya lah Ishak anaknya. Nakku, ya kita jalan-jalan yuk. Kemana Pak? Ke Gunung Moria. Jalan-jalan bawa apa? Bawa kayu api. Emang ngapain di sana? Kemah. Di sana kan banyak kayu api, Papa. Ya. Tapi kayu api harus istimewa ini, nggak boleh sembarang kayu api. Ya, tuh Abraham tuh untuk bakar aja di gunung kan banyak kayu api, Pak. Betul nggak? Tapi dia nggak mau sembarang mempersembahkan kepada Tuhan, ngambil kayu api sembarangan. Dia bawa dari rumah. Ya. Benar-benar persembahan yang dipersiapkan untuk Tuhan. Jalan mereka. Berapa hari jalan? 3 hari. 3 hari. Tuhan uji Abraham ya. Apakah dia mundur ya? 1 hari, aduh. 1 hari bisa mundur. Atau 2 hari mundur. Tapi enggak, Abraham enggak mundur. Dia bilang, anaknya bilang, Pak, kita jauh amat nih Pak. Ya. Kok jauh amat? Kita cuma bawa kayu api. Ya. Kita kan berdoa di atas. Dombanya mana? Abraham bilang apa? Tuhan yang sediakan anakku. Setelah di atas gunung saudaraku, maka Ishak anak yang dikasihi itu diikatnya, ditaruh di atas kayu api, dan Abraham siap untuk membunuh. Oh, wow. Ya. Ketaatan kita ya, semakin tinggi nilai ya, semakin berharga pengorbanan kita. Dengarkan baik-baik, semakin berharga pengorbanan kita, semakin tinggi nilai ketaatan kita. Katakan amin. Pada waktu Allah berkata, Abraham, aku minta anakmu. Kenapa gak minta kambingnya aja, dombanya aja? Abraham, aku mau persembahan yang terbaik daripadamu, 100 domba. Gampang gak bagi Abraham? Gampang banget. 1000 domba, gampang gak? Gampang banget. Tapi 1 anak yang kau kasihi, itu harganya lebih besar daripada semua harta yang dia miliki. Itu sebabnya persembahan Ishak ini dipandang sama Tuhan. Ketaatannya untuk mempersembahkan anaknya itu punya nilai sangat tinggi di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketaatan itu berbicara tentang apa? Di dalamnya ada nilai pengorbanan. Amin. Kalau engkau taat ya. Kalau nggak ada nilai pengorbanannya di sana, ketaatan yang semu. Harus ada nilai pengorbanan dalam ketaatan kita. Apa yang sudah dikorbankan sehingga engkau layak disebut taat? Apa yang sudah engkau korbankan sehingga engkau layak disebut sebagai anak yang taat? Orang Kristen yang taat, apa yang sudah kau korbankan? Hobimu bisa kau korbankan, dan kau berkata, Tuhan, aku sudah banyak disita waktuku dengan hobiku ini Tuhan. Mulai sekarang aku akan berhenti dengan hobi ini Tuhan. Aku lebih banyak cari wajah Tuhan. Katakan amin. Apa yang kau korbankan? Kadang kala kita udah, Pak, saya nggak bisa ibadah Pak karena arisan Pak. Ya, arisan marga, ya, apa namanya itu, orang Batak apa namanya Pak? Marga ya, purba apa tuh. Wah, saya arisan Pak, nggak bisa ibadah Pak. Itu udah arisan terus setiap minggu ya. Tapi kau berani nggak korbankan? Ya. Mungkin bagi kau berharga itu. Ya, kau berkata, Tuhan, aku sudah banyak bolong-bolong ke gereja nih Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku lebih milih tuh ya, arisan kumpul sini, kumpul sana, kumpul sini, kumpul sana. Bukan nggak boleh. Jangan tepat di waktu ibadah. Yang sendiri katakan amin. Jangan dong. Kalau di sini kelihatannya masalah nih Pak, karena biasanya mereka udah di pagi.
Kalau sore udah enggak. Berani nggak Bapak Ibu sih mengorbankan apa yang kau anggap bernilai, seperti Abraham? Baru engkau layak disebut sebagai taat. Ketaatanmu ada apa? Nilai pengorbanannya. Semakin tinggi, semakin berharga yang kau korbankan, semakin tinggi nilai ketaatanmu di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau kita berkata, Pak saya beriman Pak, jangan cuma sekedar di mulut. Dulu saya juga begitu Bapak Ibu. Yang penting beriman, percaya. Pokoknya yang penting percaya aja gitu. Tuhan tuh melihat hati kita kok, hati kita. Yang penting kita percaya. Udah di meja judi aja gitu ya. Udah di meja judi terus, hidupnya di meja judi. Dia bilang, saya cuma sekedar punya iman, yang penting Tuhan lihat iman saya. Sampai akhirnya beriman, tapi hidupnya di meja judi terus. Dia bilang, saya beriman. Bisa ada begitu ya. Kok bisa ya beriman. Itu bukan beriman, namanya iman. Itu nekat. Dia bilang beriman. Kadang-kala kan kita begitu, memaklumi diri kita, dan kita nggak mau berjuang. Tuhan melihat dia tahu saya lemah. Dia tahu saya lemah. Saya manusia yang tidak jauh dari dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, kita nggak mungkin bisa sempurna. Itu begitu. Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kadang-kala kita cukup percaya. Yuk kita buka lagi. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17, 18, 19. Yakobus pasal 2, ayat 17, 18, dan 19. Yakobus pasal 2, ayat 17 mulai. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman dikatakan mati. Ini iman yang tidak menyelamatkan. Kalau cuma ngomong iman di mulut, beriman percaya, itu tidak menyelamatkan, dikatakan. Terus, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi bagaimana cara kita menunjukkan iman kita? Dari tindakan kita, dari perbuatan-perbuatan ketaatan kita. Iman itu identik dengan ketaatan. Jadi kalau saudara berkata saudara itu orang beriman, maka ukurannya apa? Saudara taat gak sih? Taat kepada apa? Taat kepada kehendak Tuhan. Saudara sedang menjalani kehendak Tuhan gak? Saya sedang menjalani kehendak Tuhan gak? Saya sedang hidup dalam rencana Tuhan apa tidak? Itu ukurannya Bapak Ibu. Terus 19. Nah ini dia 19, ini ngeri nih. 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Bapak Ibu, iblis itu percaya loh sama Yesus Kristus juru selamat. Pada waktu ada orang yang kerasukan begitu, iblis berkata, engkau anak Allah, apakah engkau menyiksa aku sebelum waktunya? Jadi iblis itu tahu loh, Yesus itu juru selamat. Percaya Yesus itu juru selamat, Allah satu-satunya. Tetapi percayanya berhenti sampai di situ. Karena bagi iblis tidak ada yang namanya kamus ketaatan. Dia udah gak punya lagi namanya ketaatan. Jadi Bapak Ibu gak cukup loh cuma percaya Yesus juru selamat loh. Iblis itu percaya Yesus juru selamat loh.
tapi tidak membawa pengaruh apa-apa, tidak membawa dampak apa-apa. Jangan sampai kita berhenti kepada percaya Yesus Juru Selamat. Jangan setuju katakan amin. Kita nggak boleh berhenti loh kepada percaya Yesus Juru Selamat loh. Saya dulu juga begitu Bapak Ibu. Yang penting percaya Yesus Juru Selamat, masih mati masuk surga. Kok gampang banget ya? Masa iya sih? Sementara Tuhan bilang apa? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Karena apa? Lebar pintu yang menuju kebinasaan, tetapi sempit pintu yang menuju kehidupan. Artinya Bapak Ibu, kita disuruh berjuang. Berjuang terus untuk ikuti apa? Ikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidupku. Responi dengan ketaatan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya juga mau belajar. Ya. Setiap hari Tuhan tambahkan ketaatan kita. Amin. Setiap hari Tuhan tambahkan ketaatan kita. Melakukan kehendak Tuhan itu menjadi tujuan dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih penting selain melakukan kehendak Bapa. Ini harus menjadi tujuan terbesar dalam hidup saya dan saudara. Melakukan kehendak Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, perhatikan berkat yang diterima oleh Abraham karena ketaatannya. Ya. Karena ketaatannya, ya. Hati Tuhan tuh tersentuh oleh ketaatan. Kalau saudara ingin ya Tuhan tersentuh, saudara nggak cukup loh, cuma nyanyi-nyanyi itu ya. Nyanyi-nyanyi gombal lagi. Tuhan nggak tersentuh. Tapi kalau Tuhan mau saudara sentuh hatinya, saudara harus betul-betul didapati oleh Tuhan. Ya. Saudara memiliki apa? Ketaatan dalam hidupnya. Coba buka Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 mulai ayat yang ke-10. Ya, ini baca lebih panjang sedikit. Ini ceritanya bagus sekali. Kejadian pasal 22 mulai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Naikin deh. Bisa dinaikin. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Terus di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan menyediakan. 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu bersumpah. Tuhan tersentuh hatinya oleh ketaatan Abraham. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Wow. Perhatikan baik-baik.
ketaatan kita, saudaraku, itu bisa menyentuh hati Tuhan. Ini satu-satunya Tuhan bersumpah loh terhadap manusia yang melihat ketaatannya begitu luar biasa. Hebat sekali Abraham. Kenapa Allah begitu kagum, saudaraku? Karena nilai pengorbanan dari Abraham itu begitu mahal. Maka dihargainya, ketaatannya begitu tinggi oleh Tuhan. Wow. Sentuh hati Tuhan dengan ketaatan. Amin. Sebelum engkau dilihat taat oleh Tuhan, Tuhan gak bisa berkati kita. Sampai Tuhan lihat engkau taat, betul-betul taat. Ya, Tuhan. Taat itu berbicara tentang apa? Menurut, patuh, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Itu bagian dari ketaatan. Jadi sampai Allah itu ya, berkata Abraham, sekarang aku tahu Abraham, engkau takut akan aku, kau menghormati aku. Kalau kita menghormati Tuhan ya, kalau kita menghormati Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Itu namanya kita menghormati Tuhan. Amin. Ya. Kalau saudara sudah tahu itu salah, tapi saudara lakukan, saudara itu melawan Tuhan. Saya itu melawan Tuhan. Jadi saudara sudah tahu itu salah, kemudian saudara tetap berani lakukan. Itu namanya kita melawan Tuhan. Tapi kalau orang yang menghormati Tuhan, saudaraku, dia pasti, apakah yang kulakukan ini menyakiti hati Tuhan gak? Apakah yang kulakukan ini mendukakan hati Tuhan gak? Dia betul-betul menjaga perasaannya Tuhan. Katakan amin. Ya, kita belajar ya sampai sebuah titik ketaatan seperti itu. Menjaga pikiran, perasaan Tuhan, tidak dilukai oleh semua kelakuan kita. Luar biasa. Abraham diberkati Tuhan. Sampai sekarang dikatakan ya, kita menerima berkat-berkat Abraham. Karena dikatakan semua bangsa di bumi akan diberkati oleh karena engkau Abraham. Engkau diberkati dan engkau akan menjadi berkat Abraham. Jangan sampai kita cuma berhenti pada diberkati, Pak. Amin. Gak boleh loh kita cuma berhenti diberkati. Ya, nanti saudara akan jadi apa? Jadi laut mati. Kenapa laut mati dikatakan di sana tidak ada kehidupan? Karena betul-betul gak ada alirannya. Saudara semakin diberkati, kemudian tidak mengalir menjadi berkat, tunggu lama-lama saudara akan mati dengan berkat itu. Tapi Abraham berkata, Abraham diberkati dan menjadi berkat. Katakan amin. Diberkati dan menjadi berkat. Itu istimewa sekali, saudara. Ya, kalau kita diberkati, tetangga kita ya merasakan berkat yang kita terima. Ya, tetangga kita merasakan dampak dari berkat yang kita terima. Wow. Ya, luar biasa. Yuk kita melatih ketaatan kita. Jangan berhenti kepada percaya. Ya, wujudkan percayamu dalam tindakan. Tindakan ketaatan, penurutan akan kehendak Tuhan. Ya. Ketaatan kita itu menyentuh hati Tuhan. Ya. Suatu kali ketika ya, mobil saya hilang. Ya. Saya baru kali itu punya mobil. Mobilnya nggak bagus, hanya carry. Ya. Taruh di depan gereja. Ya. Hilang mobil saya. Wow. Kemudian masih ada asuransinya. Saya urus asuransinya susah banget. Pergi ke Curug, ya, dia minta berapa persen. Waduh,
belum dapat aja udah minta berapa persen. Itu polisi dulu ya, oknum ya, bukan semua polisi begitu. Saya dimintain dulu. Akhirnya saya punya teman, kakaknya jadi apa itu ya, Pomal apa di gitu ya, di Polda. Aduh, dia bilang saya akan maju katanya. Waduh, ribet lagi masalahnya. Kalau kita nggak kasih duit, kita urusin sampai ke Polda. Akhirnya benar saudaraku, saya disuruh ke Polda, laporin itu polisi. Aduh, bukan tambah cepat, tambah lama. Polisi itu memang ditarik dari tugasnya, diberhentikan. Akhirnya saya bisa urus dan keluarlah ya duit tidak banyak, sekitar 30 juta. Itu pun susah sekali ngurus. Tapi saudaraku ya, saya bilang begini sama istri saya, "Mah, mungkin Tuhan mau kali ya, mobil kita, Tuhan juga mau kali ini, uang yang kita dapatkan ini ya, yuk kita persembahkan aja yuk sama Tuhan." Wow, saudaraku, saya betul-betul rasanya tuh berat sekali untuk ngurus uang itu. Setelah uang itu datang, kita bilang sama istri, sepakat, ya udah ya, kalau Tuhan kelihatan Tuhan juga mau, kita persembahkan ini. Saudara, itu menjadi benih daripada pembangunan gereja saya. Itu benih yang harum di mata Tuhan. Udah mobil hilang, cuma dapat asuransi sedikit begitu, susah lagi ngurusnya. Saya bilang, ya udahlah, kita serahkan sama Tuhan. Kadang-kala saudaraku, ya, sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, seperti Abraham berkata, ya, anakku, ya, Tuhan sudah sediakan ya, di atas gunung Tuhan sediakan domba bagi dia. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu, saudaraku, kita tidak pernah kehilangan apa-apa sebenarnya. Apakah Abraham kehilangan Ishak? Enggak. Jadi kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan, Tuhan bilang kita sudah menerimanya kembali. Ishak tidak dipersembahkan, tapi berkatnya, wow, bersumpah Tuhan memberkati Abraham. Abrahamnya tetap dia miliki, melahirkan keturunan dari Ishak. Ishaknya tetap dia miliki, maksud saya, sampai melahirkan keturunan. Hebat loh. Kalau kita taat, kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Katakan amin. Masa sih Tuhan mau mengingini apa yang saudara punya, yang sudah diberikan? Gak mungkin. Itu bagian daripada cara Tuhan untuk memberkati kita lebih. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Itu ingin Tuhan tahu saudara dan saya itu terikat gak, melekat gak kepada berkat-berkat Tuhan. Cuma ingin uji itu. Kalau hati saudara tidak melekat kepada berkat-berkat Tuhan, Tuhan siap berkati saudara lebih daripada yang sudah diberi. Katakan amin. Kalau saudara cuma dikasih motor itu sudah, aduh saudara, ya pagi siang sore cuma ngurusin motor. Aduh, baru dikasih motor aja lupa Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih mobil? Ya. Dikasih motor. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mau pakai ini untuk jemput sekolah minggu dulu ya Tuhan, gitu ya. Wah Tuhan tuh berkenan dong. Ya. Jangan dikasih motor, wah langsung ngebut-ngebutan, ya, boncang-bonceng sana sini. Tuhan bilang, lu kok kasih berkat, lu nggak ngerti apa ya? Anak-anak sekolah minggu tuh diginikan. Ya. Disamperin teman-teman pemuda yang lain, disamperin. Itu loh tujuan Tuhan memberkati kita. Di dalam setiap berkat Tuhan ada tujuannya. Dan kalau berkat Tuhan itu sudah mulai mengikat saudara, Tuhan kadang-kala bilang apa? Kembalikan. Tuhan kadang-kala begitu. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Iman kita tidak boleh sekedar di ucapan. Amin. Tidak boleh sekedar di ucapan, tetapi harus lahir dalam sebuah tindakan. Iman tanpa tindakan itu mati. Kalau saudara cuma sekedar percaya Yesus, tapi saudara tidak menunjukkan dalam ketaatan saudara, itu mati. Nih seperti bunga ini nih, kelihatan indah nggak? Indah, tapi ini mati, nggak tumbuh. Minggu depan saudara kesini segini doang, ya. 1 bulan lagi saudara kesini segini doang, ya. Nggak numbuh, nggak berkembang, itu namanya mati. Saudara nggak boleh punya iman mati seperti itu, tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman apa? Yang kita wujudkan dalam tindakan ketaatan. Kita melatih diri kita untuk terus hidup dalam ketaatan. Ya. Jangan melawan Tuhan. Hormati Tuhan. Dalam kekudusannya kita berjalan dengan Dia setiap hari. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Orang yang hidup dalam ketaatan diberkati Tuhan seperti Abraham. Orang yang hidup dalam ketaatan dikatakan dia akan mengalahkan dunia ini. Dia tidak mungkin menjadi orang-orang yang terus kalah. Anak-anak Tuhan kalau hidupnya kalah terus, berarti imannya gak benar. Setiap ada godaan jatuh, digoda sedikit jatuh. Wah. Ada masalah mundur. Artinya kita kalah. Ayat terakhir yuk. Ayat terakhir ini. Udah benar-benar terakhir ini. 1 Yohanes ayat yang keempat. 1 Yohanes ayat yang keempat. 1 Yohanes ayat yang keempat. Yohanes cuma ada 1 pasal berapa? Oke, saya bacakan aja deh ya. Satu Yohanes itu ada berapa pasal? 5. Iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang yang lahir dari Allah itu adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia itu? Yaitu iman kita. Jadi orang yang lahir dari Allah itu orang yang mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Yaitu iman kita. Iman yang bagaimana yang mengalahkan dunia? Iman yang kita betul-betul praktekkan dalam hidup kita, dalam sebuah tindakan ketaatan. Orang yang taat tidak mudah saudara untuk jatuh. Sekarang di akhir zaman ini bukan hanya jemaat yang jatuh, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang jatuh. Kenapa? Banyak hamba Tuhan yang gak taat. Jadi beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan datang ke tempat saya. Dia mengadakan pengakuan, Pak, saya sudah jatuh. Wow, jatuhnya di mana? Di rumah. Di rumah. Berarti sama istri dong? Bukan. Sama siapa? Sama pengerja, Pak. Gembala. Gembala banyak yang berguguran loh sekarang ini, hati-hati. Kalau gembala aja bisa jatuh, soalnya anak-anak muda ini gampang sekali jatuh. Kalau nggak sungguh-sungguh takut akan Tuhan ya kamu jatuh loh. Pacarannya udah nggak sehat pasti kalau nggak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Iblis itu gampang sekali menjatuhkan kita. Kalau kita nggak benar-benar taat, iman yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, iman kita kuat dalam Tuhan, gampang sekali jatuh.
Kemudian bagaimana bisa ceritanya begini? Dia sama pengerjanya. Ya, terus gimana dong? Ya akhirnya kena disiplin. Ya akhirnya dia memilih, Pak saya berhenti aja jadi gembala Pak. Kelihatannya saya nggak pantas Pak, nggak cocok saya. Sadar dia. Ya. Ini membuat kita berjaga-jaga, ya Pak Doni. Ini membuat kita berjaga-jaga. Hamba-hamba Tuhan lagi berguguran. Kalau nggak jatuh sama wanita, jatuh sama sesama jenis. Tuh, hamba-hamba Tuhan jatuh sesama jenis Pak, bukan bohong saya. Ini saya ya. Saya ini dari dulu diincar sama sesama jenis. Apa model saya begini nggak tahu deh pokoknya. Sejak datang ke Jakarta, itu saya tuh diincar sama sesama jenis. Saya main ke rumah seseorang om yang baik banget, saya dicium-ciumin begitu ya. Saya bilang sama kakak saya, Kak itu bapak itu baik banget ya. Saya dicium-ciumin begitu gimana? Saya kan belum ngerti waktu itu. Wah dia bilang, oh kamu digitukan ya. Wah sudah ceritain. Wah ternyata itu punya kelainan. Bukan cium beneran itu, cium nafsu. Laki sama laki cium nafsu itu, dia bilang. Waduh. Kalau sekarang kita nggak jatuh sama lawan jenis, kita jatuh sesama jenis Pak. Hati-hati. Itu orang-orang yang masuk hotel yang badannya keker-keker begitu. Bapak pikir itu benar-benar keker. Minta ampun. Itu badannya keker-keker begitu, habis fitness, saudaraku, makannya udah jagoan banget. Tapi dia begitu, senangnya sama sesama jenis loh. Wah memang dunia ini sudah rusak. Di Indonesia sesama jenis masih dilarang, tapi di luar negeri sesama jenis udah bebas sekarang. Mau kawin sesama jenis sudah bebas, udah ada hukumnya. Tuh, lihat dunia itu. Kita yang lahir dari Tuhan, iman kita mengalahkan dunia. Katakan amin. Yuk, bertumbuh imannya. Jangan imannya itu jadi pajangan begini loh. Iman itu bisa jadi pajangan, nggak numbuh. Saudara, iman saudara itu harus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan supaya bisa kuat. Amin. Kalau imannya tidak diperhadapkan dengan tantangan, godaan, nggak kuat imannya. Tapi kalau saudara belajar hidup benar, tantangan itu membuat kita murni. Amin. Tuhan itu bisa mencium saudaraku, ya. Kalau saudara digoda, saudara berkata enggak, aku milih enggak. Ya, aku enggak mau cemarkan hidupku. Itu Tuhan tuh cium kita, aromanya itu harum begitu. Katakan amin. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang berguguran. Hati-hati yang suka-suka reuni itu, reuni. Itu kunci orang jatuh dalam dosa itu reuni. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Mantan yang udah 20 tahun nggak ketemu bisa ketemu loh. Saya ketemu bukan mantan sih ya, teman-teman yang saya suka waktu saya jadi pengerja di Ambarawa 30 tahun baru ketemu. Tapi saya tahu ini bisa buat celah ini, langsung saya blokir. Langsung saya blokir. Reuni, ada ini reuninya. Hati-hati Bapak Ibu, reuni itu celah untuk iblis bisa hancurkan kita, keluarga kita hancur. Hati-hati ya bapak-bapak ya, gak usah ikut-ikutan reuni begitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunia zaman sekarang bergelora, tapi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dalam firman, dalam ketaatan, dia akan muncul sebagai bintang-bintang cemerlang di akhir zaman ini. Amin. Dunia semakin gelap, tapi anak-anak Tuhan
Yang taat, yang setia, dia akan semakin cemerlang seperti bintang-bintang di langit. Itu kita berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Mari buka keberadaanmu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan periksa engkau hari ini. Tuhan rindu memberkati hidupmu. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak habis-habisnya. Kami mau berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kita rindu Bapak Ibu, Tuhan dapati kita setia, amin. Sampai akhir perjalanan iman kita di bumi ini, Tuhan dapati kita setia. Yuk kita belajar, tumbuhkan iman kita. Bukan sekedar di mulut saja, tapi melatih iman kita dalam tindakan-tindakan yang semakin hari. Terus Tuhan temui kita semakin taat di hadapan Tuhan. Tuhan mau lihat ketaatanmu. Sentuh hati Tuhan dengan ketaatanmu. Sebelum kau didapati taat, Tuhan gak bisa memberkati engkau. Ya Tuhan, temukan engkau taat di hadapannya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, kami menerima firman-Mu. Kami menaruh firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, terima kasih untuk tuntunan firman-Mu hari ini. Biar setiap pribadi dituntun oleh firman-Mu. Biar setiap pribadi bertumbuh di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkau diberkati Tuhan. Kau pulang dengan penuh berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan telah Engkau terima dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.